Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mau belajar tentang anatomi kulit. Ya, kulit di manusia dibagi menjadi 3 stratum. Ya, yang tengah namanya dermis. Di atasnya namanya epidermis. Epi itu artinya di atas. Ya, di bawahnya namanya hipodermis. Ya, jadi dermis, epidermis, hipodermis. Ya. Nah, epidermis sama dermis itu biasanya disebut dengan kutis. Di bawah kutis namanya subkutis. Subkutis itu sama dengan hipodermis. Ya. Nah, kita lanjut. Epidermis. Ya, epidermis biasanya disebutkan stratumnya dari bawah ke atas. Kenapa? Karena diferensiasinya seperti itu, dari bawah ke atas. Ya, dimulai dari stratum basal, ya, spinosum, granulosum, dan corneum. Jadi ada 4 lapisan: basal, stratum spinosum, stratum granulosum, dan corneum. Ya. Nah, di stratum basal ada 2 sel yang berperan penting. Yang pertama namanya keratinosit. Namanya keratinosit. Sit itu artinya sel. Keratin itu ya keratin, zat tanduk. Ya, jadi keratinosit artinya sel yang menghasilkan keratin. Itu sel yang pertama. Sel yang kedua adalah melanosit. Melanosit. Sit artinya sel, melano artinya melanin. Jadi melanosit artinya sel yang menghasilkan melanin. Ya? Oke, selanjutnya kita belajar diferensiasi epidermis. Diferensiasi epidermis, nah, dimulai dari keratinosit di stratum basal. Ya. Di stratum basal, keratinosit berbentuk kotak. Ya, berbentuk kotak-kotak. Ya, yang ini. Ya. Kemudian dia akan naik ke atas. Ya. Dari stratum basal dia menjadi stratum spinosum. Kenapa namanya spinosum? Karena dia bentuknya spina. Spina artinya tajam atau duri. Ya, makanya dia bentuknya lebih lancip dia. Jadi kita udah tahu pokoknya spinosum itu bentuknya dia lebih lancip. Ya. Nah, sesudah dia ini kan menghasilkan sel lagi dia, makanya dia nanti naik lagi. Naik lagi dia membentuk stratum granulosum. Namanya pun granular. Granular itu artinya bergranul-granul atau berapa ya namanya ya? Bergelombang-gelombang lah. Ya, karena dia sudah tua. Ya. Nah, inilah stratum granulosum. Kemudian stratum granulosum itu pecah. Membentuk kemudian, nah, di granulosum ini nantinya kan ada inti sel, ada kulit sel, kemudian di dalamnya ada lemak-lemak. Ya, lemak-lemaknya itu membentuk semen di stratum corneum. Kalau kulit-kulitnya ini membentuk batu. Ya, jadi susunannya seperti susunan batu bata. Jadi bridge and mortar formation. Ya, bridge-nya ininya kulit-kulit keratinnya. Ya, kalau lemaknya menjadi semen. Ya, fungsi dari stratum corneum adalah mencegah inside out dan mencegah mencegah inside out, mencegah outside in. Ya, jadi itu fungsi stratum corneum. Kenapa bisa begitu? Karena dia lemaknya lipid bilayer, jadi 2 lapis lemaknya. Ya, jadi itu. Jadi kita bersyukurlah sama Tuhan kan, kita punya stratum corneum yang sebaik itu menjaga air supaya tidak keluar, yang di luar tidak masuk semuanya. Ya. Bayangkan kalau tidak ada ini, apa yang terjadi? Kita berenang gemuk. Terserap air semua, ya kan? Dijemur matahari, kering dia.
hilang airnya. Ya. Nah, jadi inilah yang menjaga inside out, outside in. Ya, jadi itu salah satu fungsi daripada stratum corneum. Nah, dari stratum basal sampai stratum spinosum itu umurnya 14 hari. Ya, sekitar ya. Masing-masing orang itu beda-beda, tapi sekitar itulah 14 hari. Nah, ini dari sini sampai dia terkelupas itu umurnya juga 14 hari. Sehingga apa yang terjadi? Teratur lepasnya. Ini sampai sini 14 hari, ini sudah lepas. Ini lepas. Jadi teratur dia. Jadi ini namanya apa? Turn over kulit. Ya, turn over kulit. Berapa hari turn over kulit? 28 hari. 28 hari. Ya. Oke. Oke, sel yang kedua. Ya, tadi ada dua sel yang berperan di stratum basal. Sel yang pertama tadi apa? Keratinosit. Sel yang kedua? Melanosit. Apa itu melanosit? Sel yang menghasilkan melanin. Apa itu melanin? Zat warna pada kulit atau pigmen. Boleh, ya. Nah, jadi ini melanosit nih. Dia melanosit itu lebih apa ya namanya ya? Lebih ini apa? Ada apa namanya? Bukan bergerigi lah, entah apalah itu namanya ya. Ya. Nah, di ujung dari ini melanosit ini mereka menghasilkan melanin ya. Melaninnya dikeluarin. Nah, inilah melanin. Ini melanosit, kemudian dia yang hitam-hitam ini keluarlah melanin. Sudah? Sesudah keluar melanin, semua melanin ditangkap oleh keratinosit. Jadi apa yang terjadi? Sesudah ditangkap oleh keratinosit, melaninnya sekarang ada di dalam keratinosit. Apa yang terjadi? Ikut dia. Jadi lagi dia, apa namanya? Spinosum. Pecah corneum. Gitu loh. Oke, selesai. Oke. Kapan melanosit terangsang? Setiap peradangan melanosit terangsang. Ingat itu. Ya. Baik peradangan dari dalam maupun peradangan dari luar. Dari luar itu contohnya UV, kena panas, keluar dia. Ya, kena scratch, kena garuk, keluar dia. Pokoknya setiap kali ada gangguan di kulit, melanosit terangsang. Kalau terangsang hitam. Ya. Nah, makanya nanti kalau dia sudah hitam, apa namanya? Hiperpigmentasi pasca inflamasi. Itu namanya. Ya. Kalau mati melanositnya apa yang terjadi? Jadinya hipopigmentasi pasca inflamasi. Bisa juga yang namanya vitiligo, itu penyakitnya. Ya, jadi karena trauma akhirnya melanositnya mati. Melanositnya mati, nggak ada pigmen yang keluar, akhirnya putih gading dia. Namanya depigmentasi. Jadi pigmennya rusak. D. Ya, kalau yang tadi hipopigmentasi, bisa hipopigmentasi pasca inflamasi, bisa hiperpigmentasi pasca inflamasi, bisa juga depigmentasi. Kalau saya disuruh ngobatin, saya paling suka hiperpigmentasi. Kalau hipopigmentasi, melanositnya masih ada, tapi sudah impoten dia, tidak menghasilkan melanin lagi. Ya, yang paling parah rusak, depigmentasi. Sudah. Pembuluh darah. Ingat itu, di epidermis tidak ada pembuluh darah. Kita masuk ke dermis. Dermis ada dua stratum. Yang pertama namanya papilaris. Namanya juga papilaris. Bentuknya berpapil-papil. Ya, dimulai di sinilah di papilaris inilah mulai ada pembuluh darah. Ya, di papilaris inilah mulai ada pembuluh darah. Ya, kemudian
reticularis. Namanya juga retikulat, reticle. Reticle itu artinya apa? Nganyam. Nganyam. Ya. Nah, makanya di anyaman inilah kadang-kadang kulitku ini masih ketat loh. Tapi ada yang kulitnya sudah kendor. Ya anyamannya sudah banyak yang rusak. Makanya kalau makin tua, kolagennya makin banyak rusak. Makanya keriput. Makanya apa namanya? Apa namanya? Kempot ya. Nah itu. Ya, sudah itu. Selain kolagen ini ada juga reseptor-reseptor. Ya, mulai dari reseptor panas, reseptor tekanan, reseptor dingin dan sebagainya. Jadi di sini. Ya, kemudian kita masuk hipodermis. Hipodermis itu adalah subkutis atau lemak, ya. Lemak ini. Lemaknya ada dua. Ada yang bersifat compact itu padat. Ada yang bersifat SpongeBob tahu ya? SpongeBob ya, berongga-rongga. Jadi ada dua. Ada yang compact, ada yang berongga-rongga. Ya, biasanya kalau makin tua, ini biasanya makin tebal. Makin tebal karena makin banyak makan, akhirnya disimpan lemak, simpannya di sini. Terutama perut. Ya. Oke, kita lanjut. Selain kulit, ada yang namanya aksesoris kulit. Aksesoris kulit itu namanya misalnya rambut. Ya, ini rambut ini. Ya, ada kelenjar keringat. Ya, kelenjar keringat itu ada dua, ada ekrin, ada apokrin. Ya. Nah, di rambut ini biasanya juga ada yang namanya kelenjar sebasius. Ya, jadi ada rambut, ada kelenjar sebasius. Rambut dan kelenjar sebasius ini namanya unit pilosebasius. Pilo itu artinya rambut. Jadi kalau udah bicara jerawat pasti bicaranya tentang kata kuncinya itu unit pilosebasius. Kemudian ada keringat, ekrin dan apokrin. Nah, ekrin dua-dua ini menghasilkan keringat, tapi produknya berbeda. Ya, yang apokrin keringatnya lebih bau. Kalau ekrin tidak. Gampang hafalnya. Apokrin apek. Nah, sudah selesai.